Oke, jumpa lagi pada pembelajaran IPA Fisika. Kali ini kita membahas hukum Newton gerak benda pada bidang vertikal. Baik, selanjutnya silakan adik-adik perhatikan gambar atau ilustrasi berikut ini. Misalkan ada papan tulis dan penghapus. Penghapus ditekan secara horizontal. Bagaimana kalau tidak ada gaya dorong pada penghapus tersebut? Maka penghapus akan jatuh ke bawah. Oke, setelah kita memberikan gaya dorong, ada juga gaya lain yang bekerja pada penghapus tersebut. Yang pertama, gaya dorong F besar. Yang kedua, ada gaya berat V akibat berat penghapus. Yang ketiga, ada gaya normal akibat penghapus bersentuhan langsung dengan permukaan papan tulis, maka timbul gaya normal. Yang keempat, ada gaya gesek yang arahnya berlawanan arah gerak penghapus, lambang F kecil. Nah, setelah kita menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada penghapus tersebut, maka ada dua kemungkinan gerak pada penghapus tersebut atau pada benda. Yang pertama, benda diam, artinya seberapa kuat gaya yang kita berikan sehingga benda atau penghapus tersebut tetap diam. Yang kedua, benda atau penghapus tersebut bergerak ke bawah. Artinya seberapa kuat juga kita memberikan gaya pada penghapus tersebut sehingga penghapus tersebut bisa bergerak ke bawah. Nah, ini tergantung dari besar gaya yang kita berikan pada penghapus tersebut. Bagaimana, bisa paham? Oke, pasti bisa. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis yang pertama, benda diam. Oke, adik-adik bisa perhatikan kembali ilustrasi yang terjadi pada penghapus. Benda atau penghapus akan tetap diam terjadi jika gaya berat V sama dengan F gesek. Nah, dalam kasus ini gaya gesek yang kita gunakan yaitu gaya gesek statis, sehingga V sama dengan Fs. Nah, sekarang adik-adik perhatikan koordinat sumbu X dan sumbu Y. Kita menggunakan hukum 1 Newton karena benda dalam keadaan diam. Yang pertama, kita perhatikan pada sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, pada arah sumbu X ada gaya normal dan ada gaya dorong. Jadi, N kurang F sama dengan 0. Sehingga N sama dengan F. Min F pindah ruas ke sebelah jadi positif. Oke, sekarang kita lanjut resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ada gaya berat dan ada gaya gesek yang saling berlawanan. Sehingga V kurang F gesek statis sama dengan 0. V sama dengan Fs. Nah, kita tahu rumus gaya gesek Fs sama dengan mu S kali N. Nah, kita sudah mendapatkan N sama dengan F, sehingga kita bisa ganti N dengan F. Jadi rumus Fs sama dengan mu S kali F. Oke, selanjutnya V sama dengan mu S kali F. Nah, karena N kita sudah ganti dengan F. V sama dengan M kali G. Jadi V kita rubah menjadi M kali G sehingga M kali G sama dengan mu S kali F. F sama dengan M kali G bagi mu S. Nah, ini adalah gaya yang kita berikan sehingga penghapus atau benda tersebut tetap diam. Rumus gayanya yaitu F sama dengan M kali G bagi mu S. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana kalau benda atau penghapus tersebut bergerak ke bawah. Benda bergerak ke bawah terjadi jika gaya berat V lebih besar dari gaya gesek. Nah, dalam kasus ini ketika benda bergerak, maka gaya gesek yang kita gunakan yaitu gaya gesek kinetis. Sehingga V lebih besar Fk. Bagaimana, bisa paham?
Oke, pasti bisa. Nah, selanjutnya kita menggunakan hukum Newton kedua. Nah, karena benda bergerak, maka kita menggunakan hukum Newton 2. Kita perhatikan sigma Fy pada sumbu X tidak perlu kita perhatikan karena gerak penghapus tidak terjadi pada sumbu X. Sigma Fy sama dengan M kali A. Nah, perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. V kurang Fk sama dengan M kali A. Fk sama dengan mu K kali N. Nah, sekarang kita ganti Fk dengan mu K kali N. Jadi V kurang mu K kali N sama dengan M kali A. Karena N sama dengan F, maka kita ganti N dengan F. Sehingga V kurang mu K kali F sama dengan M kali A. Sampai di sini bisa paham? Oke, pasti bisa. Karena V sama dengan M kali G, maka M kali G kurang. Jadi MA kita pindah ruas menjadi negatif. M kali G kurang M kali A sama dengan mu K kali F. Keluarkan M sehingga M dalam kurung G kurang A tutup kurung sama dengan mu K kali F. Sehingga kita memperoleh F sama dengan M dalam kurung G kurang A bagi mu K. Nah, ini adalah rumus gaya ketika benda bergerak ke bawah. F sama dengan M kali G kurang A bagi mu K. Bagaimana bisa paham? Oke, pasti bisa. Oke, pembahasan mengenai hukum Newton gerak benda pada bidang vertikal sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dalam pembelajaran IPA Fisika.